Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reni Septiana dengan nomor induk mahasiswa 501192746. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kita tahu bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam praktik di kelas, seringkali muncul bias yang tidak disadari oleh kita sebagai guru. Misalnya, guru lebih sering menunjuk siswa laki-laki saat eksperimen sains atau memberi waktu lebih banyak bagi mereka untuk berdiskusi. Akibatnya, siswi menjadi kurang percaya diri dan menganggap bahwa sains bukan di bidang mereka. Untuk memperdalam ini semua, saya menganalisis 3 artikel ilmiah yang relevan. Yang pertama, dari Nur Ramadhani dan rekan pada tahun 2021, Gender Differences in Science Learning yang terindeks Scopus. Penelitian ini menemukan bahwa anak laki-laki lebih aktif bertanya dan bereksperimen dalam pembelajaran STEM. Hal ini bukan karena kemampuan alami, tapi karena adanya dukungan dan ruang berekspresi yang lebih luas dari guru. Hasil dan pembahasan dari artikel yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Misalnya, aspek praktikum atau jenis pertanyaan yang diajukan, dengan kecenderungan bahwa pada beberapa aktivitas, terutama yang lebih teknis atau lebih eksperimental, laki-laki menunjukkan perform yang lebih tinggi. Namun, diskusi ini juga menekankan bahwa desain instruksional dapat mempengaruhi hasil. Artinya, bias bukan hanya sepenuhnya bawaan siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh media pembelajaran. Mereka merekomendasikan intervensi instruksional yang sadar gender untuk menyeimbangkan partisipasi. Artikel yang kedua yaitu dari Wijanarko et al. Tahun 2022, Teachers Perception of Gender on Gender Responsive Learning, terindeks SINTA. Dalam rumusan masalah, fokus pada persepsi guru terhadap penerapan pembelajaran responsif gender. Apakah guru menyadari perbedaan perlakuan atau harapan terhadap siswa laki-laki dan perempuan, serta faktor apa yang menghambat implementasi pembelajaran responsif gender? Rumusan masalah menanyakan tingkat pemahaman guru, sikap, dan praktik yang berhubungan dengan keadilan gender di kelas. Hasil dan pembahasan dari artikel yang kedua yaitu hasil kuantitatif atau kualitatif menunjukkan bahwa banyak guru yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip gender responsive learning. Masih terdapat kecenderungan stereotip, misalnya dalam memilih siswa laki-laki untuk tugas teknis atau lebih sering mengajak laki-laki berdiskusi di depan kelas. Sebagian guru juga belum memiliki pelatihan khusus mengenai isu gender. Pembahasan ini menekankan perlunya pelatihan guru, refleksi praktik pengajar, dan perubahan kebijakan sekolah untuk menghilangkan diskriminasi halus. Rekomendasi praktis misalnya bisa observasi kelas terstruktur, rubrik partisipasi yang adil, dan monitoring alokasi pada kesempatan berbicara. Dan artikel yang ketiga yaitu Gender Inclusiveness in Student Learning Materials Humanika UNY pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menelaah apakah bahan ajar atau buku teks, ilustrasi, atau contoh soal merepresentasikan gender secara fair. Apakah buku atau penerapan bahan mengandung
stereotip yang menempatkan laki-laki sebagai subjek aktif di sains atau teknologi, dan sejauh mana bahan ajar mempengaruhi persepsi diri siswa dan hak partisipasi. Hasil dan pembahasan pada artikel ketiga ini adalah menemukan kecenderungan ketidakseimbangan tokoh laki-laki lebih sering digambarkan dalam peran atau teknis atau ilmiah, sementara tokoh perempuan lebih sering dalam konteks domestik atau peran pasif. Pembahasan dalam hal ini menyoroti hubungan antara representasi bahan dan ekspektasi guru atau orang tua yang berkontribusi pada praktek di kelas, misalnya memilih siswa berdiskusi dan dukungan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, rekomendasinya bisa seperti revisi bahan ajar, penggunaan contoh atau gambar yang seimbang, dan panduan guru untuk pemanfaatan bahan tanpa memperkuat stereotip. Pada analisis kasus di sekolah dasar, hal ini memang sering terjadi atau sering kita temui. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, tampak di sekolah bahwa guru tanpa sadar lebih sering menunjuk anak laki-laki untuk bereksperimen atau demonstrasi. Terus memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa laki-laki dalam diskusi, menganggap kegiatan sains lebih cocok untuk laki-laki. Dampaknya siswi pun merasa kurang dihargai dan kehilangan rasa percaya diri. Padahal ketika diberi kesempatan yang sama, justru siswi tersebut bisa menunjukkan pemahaman yang lebih teliti dan analitis dibanding siswa laki-laki. Oleh karena itu, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik. Di antaranya, yang pertama, guru perlu melakukan refleksi diri. Misalnya, dengan mencatat siapa saja yang diberi kesempatan berbicara di kelas. Yang kedua, guru juga dapat menggunakan rubrik partisipasi yang seimbang agar siswa memiliki peluang yang sama untuk aktif di dalam kelas. Ketiga, kita dapat menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan perempuan dalam bahan ajar agar siswi memiliki role model yang positif. Dan yang keempat, ikuti pelatihan pembelajaran responsif gender supaya kita lebih peka terhadap ketimpangan yang mungkin terjadi tanpa sadar. Yang kelima, ada program dukungan siswi. Contohnya, membentuk klub sains untuk siswi agar mereka berani berekspresi dan berinovasi. Mungkin langkah-langkah kecil seperti ini dapat membangun budaya kelas yang lebih setara dan menghargai perbedaan. Sebagai guru, kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sains adalah untuk semua anak, bukan hanya untuk yang lebih aktif atau yang lebih berani berbicara, karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang sama besarnya, hanya butuh ruang dan kepercayaan untuk tumbuh. Jadi mari kita ciptakan ruang belajar yang adil, inklusif, dan memotivasi semua siswa tanpa memandang gender mereka. Sains adalah untuk semua anak. Setiap suara berharga, setiap rasa ingin tahu pantas untuk didengar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.